Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian Lodus yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkahi. Keinginan masuk surga ini merupakan dambaan dan angan-angan setiap muslim tanpa kecuali. Tidak ada seorang muslim yang ingin masuk neraka, itu tidak ada. Semuanya ingin masuk surga. Dan itu selalu yang dia minta setiap hari dan setiap saat kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alal jannah, wa man sa'alallahal jannah." Barang siapa yang minta surga kepada Allah, salasa marrat, sehari 3 kali. Atau dalam riwayat yang lainnya, sab'a marrat, 7 kali dalam sehari. Faqalatil jannah, maka surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Wa man istajara minallahi salasa marrat. Barang siapa yang minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali dalam sehari atau 7 kali dalam sehari, faqalatin nar, maka neraka akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan dia atau lindungi dia dari neraka. Nah, sehingga Bapak Ibu semua, jadi tidak ada ceritanya seorang muslim itu yang tidak masuk surga. Semuanya masuk. Asalkan dia meninggal dalam keadaan bertauhid, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, pasti dia masuk surga. Nah, cuma untuk masuk surga itu ada beberapa tingkatan. Ya. Ada yang masuk surganya itu langsung, ya, tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang masuk surganya itu harus pakai mampir dulu, ya, dicuci, diumbar bersih, ya, di neraka, baru dia masuk surga. Ada pula orang-orang yang masuk surganya itu dengan hisaban yasiro, dengan perhisaban atau dengan penghitungan yang ringan. Mari kita lihat, ya, dalam ayat Al-Quranul Karim surat Fatir ayat 32 tentang tingkatan seorang mukmin ketika masuk surga. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma awrasnal kitabah. Kemudian kitab itu kami wariskan alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi. Ada di antara mereka yang menzolimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasidun. Ada di antara mereka itu yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat. Ada di antara mereka yang mengerjakan kebaikan lebih dulu.
biiznillah, dengan izin Allah. Zalikal huwal fadlul kabir, yang demikian itu merupakan karunia yang amat besar. Mari kita lihat tafsirnya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa umat ini, yaitu umat Islam, itu akan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada di antara mereka yang zalimun li nafsih, menzalimi diri mereka sendiri. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengabaikan sebagian yang wajib. Contoh misalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sebagian dikerjakan, sebagian ditinggal. Ini mengabaikan sebagian yang wajib. Atau dia sholat 5 waktunya rutin, tetapi kewajiban yang lain seperti misalkan birrul walidain, kemudian silaturahim, ya, kemudian apalagi berbuat baik kepada tetangga, ini diabaikan. Ya, diabaikan. Yang kedua, mengerjakan sebagian yang haram. Ya. Dia wajib-wajibnya dikerjakan semua, baik sholatnya, puasanya, ya, silaturahimnya dan seterusnya. Tapi yang haram-haram dia kerjakan cuma sebagian. Ya masih seneng misal nih minum khamr, ya masih seneng riba, ya masih seneng adu domba. Ini sebagian. Maka yang seperti ini zalimun li nafsi, menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, muqtasidun, ini pertengahan, moderat orangnya. Siapa orang-orang yang pertengahan ini? Kata Imam Ibnu Katsir, mengerjakan sebagian yang wajib. Kalau tadi mengabaikan, sekarang mengerjakan sebagian yang wajib. Ya. Yang kedua, meninggalkan sebagian yang mustahab, yang sunnah. Jadi yang sunnah-sunnah itu tidak dikerjakan semua, tapi ditinggalkan sebagian. Yang ketiga, mengerjakan sebagian yang makruh. Yang makruh-makruh hukumnya itu dikerjakan. Nah, ini golongan yang muqtasidun, yang pertengahan. Kemudian golongan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, orang yang lebih dulu mengerjakan kebaikan. Siapa mereka? Yang pertama, mengerjakan banyak amalan wajib maupun sunnah. Ya. Jadi yang wajib-wajib itu dikerjakan semua, nggak ada yang ditinggalkan. Ditambah dengan yang sunnah-sunnah pun juga dikerjakan. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat lail, sholat sunnah setelah wudhu, ya, sholat sunnah tahiyatul masjid, puasa juga begitu, atau amalan-amalan sunnah yang lainnya, itu nggak ditinggalkan. Kemudian yang kedua, meninggalkan banyak perkara yang haram. Jadi yang haram itu ditinggalkan semua. Yang makruh juga ditinggalkan. Ya, kayak misalkan hukum rokok, ya, kalau mungkin menganggap itu makruh, ditinggalkan juga. Ini. Apalagi yang makruh misalkan, ya, makan bawang merah misalkan ketika masuk masjid, ini kan makruh. Ya, kemudian dia tinggalkan itu. Termasuk juga dia akan meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Artinya yang ya dikerjakan yang enggak berdosa, ya, atau ditinggalkan juga tidak berdosa, dikerjakan juga tidak berpahala. Ini mubah. Ya. Yang ini pun juga dia tinggalkan. Nah, ini namanya sabiqun bil khairat. Lalu bagaimana posisi ketiga golongan tadi itu? Ya. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan bahwa ketiga golongan tadi akan masuk surga sesuai dengan tingkatannya. Karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi tiga golongan tadi itu, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Beliau membaca surat
Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Monggo. Ketika beliau membacakan surat Fatir 32 tadi itu, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Faminhum zalimun li nafsi, ada di antara mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, ada di antara mereka yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan. Maka Nabi mengatakan, alladzina sabaqu bil khairat, adapun orang-orang yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan, ulaikal ladzina yadkhulunal jannah bighairi hisabin. Nah, mereka masuk surga tanpa hisab. Nah, berarti orang-orang yang masuk surganya tanpa hisab itu adalah golongan yang ketiga. Siapa golongan yang ketiga? Sabiqun bil khairat, orang yang lebih dulu mengerjakan kebaikan. Tapi ya bacaan berat Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat tadi itu, ya, ciri-cirinya orang-orang yang sabiqun bil khairat. Semua yang wajib-wajib dikerjakan. Yang sunnah-sunnah pun juga iya dikerjakan. Yang haram semuanya ditinggalkan. Yang makruh juga enggak. Bahkan yang perkara yang mubah pun, ya, yang dikerjakan enggak berpahala, ditinggalkan pun juga enggak berdosa, ini juga dia tinggalkan. Maka orang yang seperti ini layak masuk surga tanpa hisab. Ya, kata Nabi. Wa ammal ladzina tasadu, adapun orang-orang yang pertengahan, faulaika yuhasabuna hisaban yasiro, mereka itu akan dihisab dengan hisaban yang mudah, yang ringan. Yang pertengahan tadi itu dihisab dengan hisaban yang ringan. Wa ammal ladzina zalamu anfusahum, adapun orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, faulaikal ladzina yuhasabuna fitulil mahsyar, mereka akan dihisab sepanjang mahsyar, ya, sepanjang mahsyar. Nah, itu tingkatan masuk surga dalam surat Fatir ayat 32. Berarti orang yang ingin masuk surganya tanpa hisab, maka dia harus menjadi golongan yang sabiqun bil khairat. Oke. Kemudian yang kedua, orang-orang yang masuk surganya tanpa hisab. Siapa mereka? Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Ukasha bin Mihsan. Ya. Hadisnya memang panjang sekali. Di mana Nabi SAW mengatakan, yadkhulu nal jannah min ummati sab'una alfan, akan masuk surga dari umatku 70.000, bi ghairi hisabin wala azabin, tanpa hisab juga tanpa azab. Tapi kemudian ini masalah, ya. Masalahnya lah berarti yang masuk surga tanpa hisab azab itu berarti sedikit dong, kan cuma 70.000. Ya, sedangkan umat Nabi Muhammad ini kan jumlahnya miliaran. Nah, maka kemudian para ulama mengatakan bahwa itu tidak terbatas 70.000, karena ada riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa, ya, la yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan la hisaba alaihim wala azab, sungguh akan masuk surga dari umatku sebanyak 70.000 tanpa hisab dan tanpa azab, ma'akulli alfin sab'una alfan. Jadi tiap 1.000 orang itu membawa 70.000. Ya, berarti banyak, Bu. Ya, berarti banyak, bukan sebatas 70.000, enggak. 1.000 umat itu membawa 70.000. Ya, dikalikan 1.000. Ya.
Nah, kemudian siapakah mereka? Mereka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, humul ladzina la yastarqun. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Berarti yang kedua, orang yang ingin masuk surganya tanpa hisab itu tidak boleh minta diruqyah. Apa itu ruqyah? Ya. Ruqyah itu secara bahasa jampi-jampi. Jampi-jampi, mantra-mantra itu ruqyah. Ya. Jadi kayak misalkan orang dijampi-jampi pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ya, itu ruqyah namanya. Tapi ruqyah itu ada dua. Ya. Ada ruqyah yang syirkiyah, ada ruqyah yang syar'iyah. Ada ruqyah yang mengandung kesyirikan, ada ruqyah yang syar'i, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, lalu mengapa orang yang minta diruqyah itu bisa menyebabkan masuk surganya tanpa hisab dan tanpa azab? Ya. Maka ini ada dua pendapat para ulama. Mengapa orang yang minta diruqyah itu bisa menyebabkan menjadi golongan yang masuk surganya tidak dihisab dan tidak diazab? Artinya dihisab dulu. Ini ada dua pendapat. Yang pertama, maksud minta diruqyah adalah minta diruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ini pengertian yang pertama. Ya. Kenapa demikian? Dikarenakan lafadz la yastarqun ini lafadznya mengandung makna yang umum. Jadi baik yang ruqyah yang syar'iyah maupun ruqyah yang syirkiyah ini masuk di dalamnya. Ya. Nah, kemudian dikhususkan lagi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang dimaksud tidak boleh minta diruqyah itu adalah tidak boleh minta diruqyah yang mengandung kesyirikan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'ridu alayya ruqakum." Tunjukkan kepadaku ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa meruqyah yang di dalamnya tidak mengandung syirik. Ya. Jadi boleh-boleh saja seseorang itu meruqyah asalkan ruqyahnya itu tidak mengandung kesyirikan. Kemudian dalil yang kedua, bahwasanya minta diruqyah itu boleh. Ya, minta diruqyah itu boleh. Suatu ketika para sahabat itu mengadakan perjalanan jauh. Kemudian dalam perjalanan jauh itu ada sekelompok kaum, ya, yang mendatangi para sahabat. Mereka mengatakan, hal fikum raqin. Siapa di antara kalian yang bisa meruqyah? Fa inna sayyidal hayyi ladihun au musabun. Karena pemimpin kaum, para pemuka kaum sedang tersengat kalajengking. Sedang tersengat kalajengking. Atau dia terkena penyakit demam. Kemudian faqala rajulun minhum, kemudian salah seorang di antara sahabat mengatakan, "Na'am, ada. Ya, kami punya." Maka datanglah sahabat tadi itu ke pemuka kaum, faruqahu bi Fatihatil kitab. Kemudian sahabat tadi meruqyah dengan membacakan Al-Fatihah. Ini ada orang minta diruqyah, ya kan? Terus didatangi, dibacakan surat Al-Fatihah. Setelah dibacakan Al-Fatihah,
dengan izin Allah sembuh Bapak Ibu. Sembuh. Fa'u'tiya qati'an min ghanamin. Karena sembuh itulah dikasih hadiah kambing. Ya. Dikasih hadiah kambing. Kemudian fa'aba an yakbalaha. Kemudian sahabat tadi itu menolak, nggak mau dikasih. Kemudian dia mengatakan hatta azkura dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Saya mau tanyakan ini dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah sahabat tadi kepada Nabi dan menceritakan peristiwa tadi. Maka Nabi mengatakan, wallahi ma raqaitu illa bi Fatihatil kitab. Demi Allah ya Rasul, saya tidak meruqyah orang itu kecuali dengan Al-Fatihah. Maka Nabi kemudian senang, ya, tersenyum. Sembari mengatakan, wa ma adraka annaha ruqyah. Kamu tahu dari mana kalau Al-Fatihah itu bisa pakai ruqyah? Ya. Artinya Nabi itu setuju, ya, dengan perbuatan sahabat itu ketika dia minta diruqyah, kemudian diruqyah, dikasih hadiah kambing. Setuju, nggak apa-apa, silakan diambil. Ya. Nah, ini dalil, ya, bahwasanya minta diruqyah itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh, tidak mengapa. Cuma kata para ulama, alangkah lebih baiknya kalau seseorang itu mencukupkan dirinya melakukan ruqyah secara mandiri. Maksudnya diruqyah dirinya sendiri. Mengapa demikian? Dikarenakan dikhawatirkan dia punya ketergantungan kepada orang lain sehingga dia nggak mau tawakal. Ya. Ada memang Bapak Ibu, ada sebagian orang memang jadi seakan-akan ustadz, ya, atau kiai yang mungkin namanya udah dikenal nih, ya. Oh, dia tuh ahli meruqyah. Seakan-akan ketika orang itu meruqyah pasti sembuh, ya, pasti sembuh. Sehingga dia berharap besar, tolong Pak Ustadz, tolong Pak Yai, ya. Berharap banget itu. Dan dia tidak pernah ketika sakit itu minta sama Allah, ya Allah tolong sembuhkan sakitku, enggak. Jadi berharap banget Bapak Ibu. Ini terjadi memang, ya, terjadi di masyarakat kita. Begitu. Jadi ketika mereka diminta, Bu, ini yang bisa menyembuhkan itu cuma Allah. Ibu sudah minta belum sama Allah? Ya ternyata belum. Ya, enggak minta sama Allah. Begitu sudah diruqyah, kemudian pasien itu mengatakan, gimana Pak Ustadz? Ada enggak jinnya di tubuh saya? Loh, ya Ustadznya kan enggak bisa lihat jin, gitu kan? Nah, kok bisa ditanya ada jinnya apa enggak? Terus tanya lagi, Pak Ustadz kira-kira bisa sembuh enggak? Loh, yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah saja, gitu kan? Ya, kadang orang itu cuma sekali diruqyah kemudian sembuh. Ada yang beberapa kali bahkan sampai ratusan kali diruqyah baru bisa sembuh. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa bukan peruqyah, bukan ustadz, bukan kiai yang bisa menyembuhkan sakit kita. Ya, ruqyah itu hanyalah sebagai perantara saja. Sama dengan dokter, sama dengan obat-obat kimia yang lain. Itu hanyalah sebagai perantara. Bisa sembuh, bisa enggak. Tergantung kita. Nah, makanya dari itu sehingga kata para ulama bahwa silakan saja minta diruqyah kalau memang itu dibutuhkan, tetapi yang lebih utama jangan minta diruqyah. Ruqyah sendiri kalau bisa. Tapi kalau nggak mampu, boleh minta pertolongan sama orang lain. Ya. Oke. Kemudian pendapat yang kedua, para ulama mengatakan bahwa minta diruqyah dengan ruqyah syariah itu berpotensi mengurangi tawakal seseorang dan ia akan bergantung kepada peruqyah. Betul. Ia merasa apabila tidak diruqyah oleh Ustadz Fulan maka tidak sembuh. Nah, ini memang terjadi begitu. Padahal hakikat ruqyah itu adalah doa. Seharusnya ia lebih berhak untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini pengertian yang kedua, tidak minta diruqyah. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, orang yang masuk surganya tanpa hisab, wala yatatoyyarun. Mereka itu tidak bertatoyur.
Apa itu tatayur? Ya. Tatayur kalau di Indonesia kan itu menganggap sial. Itu tatayur. Ya. Menganggap sial tahun, menganggap sial bulan, bulan suro misalkan ini bulan sial. Menganggap sial bulan, hari, minggu, benda, apalagi binatang, ya. Itu namanya tatayur. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, tatayur adalah at-tasya'umu minasyai'il mar'i awil masmu'i. Tatayur itu merasa sial karena suatu pertanda yang dilihat atau didengar. Contoh misalkan, ada orang yang mau keluar rumah, mau kerja, ya, atau mau safar, bepergian, tiba-tiba ketiban cicak, ya, kejatuhan cicak. Kemudian dia mengatakan timbul ada rasa hatinya itu perasaan was-was, pedih. Waduh, keluguran cicak. Paling mari ini katanya ono apa-apa. Nah, ketika kejatuhan cicak, dia menganggap sial nanti akan terjadi apa-apa, akhirnya nggak jadi keluar, nggak jadi kerja, nggak jadi safar, ya, karena menganggap kejatuhan cicak itu membawa sial. Ya. Contoh yang kedua misalkan, di masyarakat kita itu kalau ada suara burung gagak itu ya, oh ini ada orang mati, ntar lagi mau ada orang mati, ya, begitu. Kemasukan kupu-kupu misalkan di rumah, atau ada suara perenjak itu ya, oh mau katanya ono tamu, nah itu ya. Atau tangan kita ini kedutan misalkan, ya, oh mari ini katanya nampo duit, ya, enak ya, tangan kedutan mau nerima uang, ya. Atau ada yang merasakan matanya ini sebelah kiri kedutan, oh ono sing ngrasani, ya, ono sing ngrasani. Nah, lipat sing kiri apa yang kanan tuh ya, yang kedutan itu, ono sing ngrasani, ya. Nah itu, nah itu contoh-contoh Ibu. Ada yang merasa sial dengan angka. Angka berapa biasanya Bu? 13. Ya, maka jenengan temui di hotel-hotel itu nggak ada kamar nomor 13, itu nggak ada. Sudah, ya. Termasuk juga lift itu nomor 13 atau nomor tertentu biasanya ganjil, itu nggak ada. Lift hotel nih Bu, lift hotel, lift kantor, nomor ganjil nggak ada. Ya. Aduh, oh ini berarti menganggap sial. Itu angka 13 ya. Atau termasuk juga posisi rumah, apa feng shui ya. Ya, jadi kalau rumah ada di sebelah pojok ya, ada tikun atau gimana, rumah namun tusuk sate ya. Nah ini orang kalau punya rumah tusuk sate, waduh ini sial nih, rezekinya seret, wongnya mati dan seterusnya. Rumah tusuk sate, ya, sial. Apalagi tabrak kucing, ya, ditabrak kucing. Waduh ini ada orang jalan naik sepeda, merem-merem kucing nyebrang ditabrak, beret, ya. Aduh, sial sudah. Pasti akan terjadi apa-apa. Entah keluarganya sakit, dia yang mati dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh di masyarakat kita bentuk tatayur, menganggap sial apapun yang terjadi, ya, baik yang dilihat maupun yang didengar. Nah, mengapa tatayur ini termasuk di antara perkara yang bisa membuat orang itu masuk surganya dihisab dulu. Ya. Karena tatayur itu Bapak Ibu semua adalah perkara yang bisa mengundang kesyirikan. Ya. Karena dia menganggap bahwa semua kebaikan, keburukan, untung, sial, selamat, ya, musibah itu semuanya bergantung kepada selain Allah. Yang sudah saya sampaikan tadi itu. Ya. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 131. Nah ini, tolong ini ayat ini ya benar-benar dimasukkan ke dalam kepala kita, masukkan ke hati. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا. Jika datang kebaikan kepada mereka, mereka berkata, lana hadhihi. Kebaikan ini datangnya karena kami, ya.
karena kami pandai, karena kami cerdas, karena kami pandai memanajemen, nah, sehingga ini kebaikan. Wa in tusibhum sayyi'atun, ketika mereka itu tertimpa keburukan, yutayyaru bi Musa, mereka bertiaroh dengan Musa, waman ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa. Ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah sesungguhnya yang menetapkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Ayat yang kedua, surat At-Taubah ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. La yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah Ta'ala untuk kami. Ya. Berarti semua kebaikan, semua keburukan itu tidak akan pernah tertimpa sama kita, Bapak Ibu. Ya. Bukan karena perenjak, bukan karena kupu-kupu, bukan karena cicak, bukan karena bulan, angka, dan seterusnya. Semua yang menimpa kita itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Cuma terkadang itu kebetulan. Ya. Kebetulan pasti Pak, keluguran cicak. Kemudian dia keluar kecelakaan. Artinya bukan dengan keluguran cicak kecelakaan. Sampean sih sama dia gak percaya. Nah itu hanya dihubungkan ke ormas. PSC Muhammadiyah percaya ini. Nah, akhirnya teman kan, nah, akhirnya iya tiba-tiba teman pisan, gitu kan. Nah, padahal enggak. Sebenarnya itu karena kebetulan saja, tapi semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, Al-An'am ayat 17. Wa iyamsaskallahu bidurrin, jika Allah menimpakan suatu madorot kepadamu, fala kashifalahu illa huwa, maka tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali Allah Ta'ala sendiri. Saya kasih 3 saja. Ini beberapa ayat, tolong jadi pegangan kita. Ya. Setiap apapun yang terjadi, itu tidak ada pengaruhnya sedikit pun dengan sesuatu selain Allah, kecuali yang sudah Allah tetapkan itu terjadi sama kita. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Man tatoyyaro, barang siapa yang menganggap sial, bertatoyur, aututuyyirolahu, atau dilakukan tatoyur untuknya, itu bukan termasuk golongan Nabi. Ya. Nah, tetapi ya, ada beberapa benda atau beberapa perkara yang dengan izin Allah bisa mendatangkan kesialan. Tuh, berarti kan bertolak belakang ya. Ya. Ada beberapa perkara, monggo, ahlan, Waalaikumsalam, monggo masuk. Okay. Ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata bisa mendatangkan kesialan dengan izin Allah. Ya. Kita perhatikan di sini hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyukmu, kesialan, fit dari, itu ada di rumah, wal mar'ati, istri, ya, wal farosi, dan kendaraan. Saya ulangi, kesialan itu ada pada rumah, istri, kendaraan. Hadis sahih Bukhari Muslim. Riwayat yang lainnya dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, in kana syu'mu, kalau memang kesialan itu ada, ya, fafil mar'ati, maka ada pada seorang istri, wal farosi, kendaraan, wal maskani, rumah. Ya.
Ini kan berarti bertolak belakang ya, seperti pernyataan yang di atas. Tidak ada kesialan di dalam Islam, tetapi kok ini Nabi menyebutkan ada 3 perkara yang membuat orang itu sial. Nah, maka dari 2 hadis ini para ulama menjelaskan bahwa sebenarnya kesialan itu hukum asalnya memang nggak ada. Kesialan itu hukum asalnya memang tidak ada. Tetapi andaikan ada, nah Nabi mengatakan ingkana syu'mu, andaikan kesialan itu ada, maka cuma ada di 3 ini. Apa yang dimaksudkan dengan kesialan itu ada pada rumah, ada pada seorang istri, ada pada kendaraan. Yang pertama maksudnya, ya, keyakinan orang-orang jahiliyah dulu, bahwa mereka itu menganggap faktor kebaikan dan keburukan itu yang bisa mendatangkan kesialan, menyebabkan menghalangi mereka dari keinginan dan tekad mereka. Ini pengertian yang pertama. Jadi ketika orang-orang jahiliyah bermaksud misalkan melakukan sesuatu atau mereka bepergian, ya, mereka seringkali menganggap sial, termasuk juga istri, termasuk juga rumah, termasuk juga kendaraan. Nah, itu keyakinan orang jahiliyah. Kemudian kesialan yang disebutkan di dalam hadis tadi itu, ya, disebutkan di dalam hadis adalah apa yang dijumpai pada hati seseorang. Apa yang dijumpai pada hati seseorang berupa kebencian kepada 3 hal tadi ketika terjadi sesuatu. Contohnya, ciri-cirinya, kesialan itu tidak akan pernah terjadi kecuali setelah berulang-ulang. Ya. Kesialan itu tidak terjadi kecuali setelah berulang-ulang. Kalau yang pertama tadi, itu kan belum terjadi. Ya. Jadi ketika orang mau keluar, mau safar, kemudian kejatuhan cicak, ini kan belum terjadi. Ketika dia keluar, iya dah kecelakaan, kan belum terjadi. Nah, sedangkan yang kesialan yang kedua berupa istri, kemudian kendaraan, kemudian rumah, terjadinya berulang-ulang. Contoh, ya, misalkan jenengan habis pindah rumah, entah beli baru atau kemudian ngontrak. Dimana ketika jenengan di rumah asal, rumah orang tua, rumah mertua, ya, atau kontrak yang pertama, nggak apa-apa, anak sehat, keluarga sehat semua. Begitu pindah rumah atau pindah kontrakan, itu sakit-sakitan. Habis suaminya sakit, ya. Kemudian nggak dapat setahun, baru sebulan istrinya sakit. Nggak sampai 1 bulan, dapat 2 minggu anaknya sakit. Ya. Kemudian lagi sakit lagi, nggak sampai setahun. Itu berulang-ulang. Berarti rumah itu dengan izin Allah membawa kesialan. Dan ini pernah terjadi, Bu. Pernah saya. Saya itu yang namanya dulu waktu masih jadi kontraktor. Yang namanya sakit niku, Masya Allah, mari loro untu, loro udun. Nggak lama, Bu, nggak sampai setahun. Habis udunan kemudian sakit, panas, demam. Nggak sampai setahun sakit lagi. Aku makai sakit, makai ringkin apa koros ini ya yang bikin sakit. Ternyata begitu pindah rumah, ya Allah, alhamdulillah, Bu, jarang sakit. Ya, setahun nggak pernah sakit. Ya. Oh, berarti benar kata Nabi, rumah itu bisa membawa sial. Itu kalau terjadi berulang. Ya. Istri bisa nggak bawa sial istri? Bisa. Ya. Kapan? Nah ini, ya. Misalkan jenengan dicereweti, ya, sampai istri senengane ngatur-ngatur, gitu ya. Pokoknya yang sesuatu yang tidak disukai oleh suami secara syar'i. Akhirnya membuat suami itu timbul rasa kebencian, nggak suka, dibujuk ngene ya, rezekinya seret ya, dicereweti tok ngene salah, ngono salah, ya. Ini itu yang membawa sial, Pak. Ya. Maka ganti. Ya, ganti. Bu, macetnya mana Ustaz ganti? Ya.
Loh, ini pernah terjadi pada Nabi Ismail alaihissalam. Loh, ya tak kasih dalil loh, ada dalilnya Bu. Ya, jadi waktu itu Nabi Ibrahim itu silaturahim ke rumah anaknya Ismail. Ya. Nah, si menantunya ini curhat sama ayahnya, cerita ngalur ngidur. Duh ya, jenenge anak sampeyan Ismail iku wong ini. Kita saya ndak cukup ya. Gajinya cuma sakmene ya, durung anak sekolah ya, durung pempes ya, durung susune ya. Aku ya. Begitu Bu, dia cerita. Akhirnya kemudian Nabi Ismail datang. Mungkin dia dari bekerja atau gimana, tanya sama istrinya. "Ma, tadi ayahku datang." "Iya." "Ayah bilang apa?" "Ayah bilang, kamu cerita apa sama ayah?" "Aku cerita ini semua. Cerita ini, itu, dan seterusnya." "Terus ayah bilang apa?" "Ayah bilang, sampaikan kepada suamimu Ismail, segera ganti pintu rumahnya." Segera ganti pintu rumahnya. Apa maksudnya itu? Istrinya Bu. Jadi pintu rumah itu istri. Tahu gak kamu apa maksud dari ayat tadi bilang ganti pintu kamarnya, pintu rumahnya? Itu maksudnya adalah aku disuruh menceraikan kamu. Diceraikan Bu. Diceraikan sama Nabi Ismail. Nah, ini namanya istri yang membawa sial yang kayak gini. Nggak ono rasa syukurnya, ini salah, itu salah, dan seterusnya. Ini istri membawa sial, disuruh ganti sama Nabi Ibrahim. Begitu diceraikan, nikah lagi Nabi Ismail, ya, datanglah Nabi Ibrahim silaturahim ke rumah anaknya. Nabi Ismail sedang keluar. Istrinya yang kedua ini mengatakan, ya, alhamdulillah ayah, aku punya suami Ismail. Ya Allah, orangnya ya Allah, praten, sabar, lembut. Terus seharinya gimana? Alhamdulillah ya cukup, maam nggih cukup, sekolah nggih cukup, biaya listrik nggih ono, ya, selesai. Datanglah Nabi Ismail, ya. "Ma, tadi ayah datang ke rumah." "Oh, alhamdulillah." "Terus ayah bilang apa?" "Ya aku nggak bilang apa-apa sih, aku cuma cerita kamu tuh orangnya lembut, kamu orangnya begini, masya Allah gitu Bu ya." Kemudian ya aku cerita apa adanya di dalam rumah. Terus ayah bilang apa lagi? Ayah bilang begini, "Tolong jangan ganti pintu rumahmu." Ya. "Oh ya, tahu maksudnya ayah bilang begitu?" "Enggak. Maksudnya adalah aku disuruh mempertahankan punya istri kamu." Loh, ini dalilnya Bu. Ya. Jadi bahwa ada sebagian wanita, sebagian istri itu yang memang kayak begitu. Nah, ini istri yang membuat suaminya itu beruban sebelum waktunya. Ya. Ini yang istri-istri kayak begini ini membuat suami beruban sebelum waktunya. Ini berarti dia bawa sial bagi suami, ganti Pak. Ya. Ya dengan setelah istikharah lah, ya. Ya. Musyawarah gitu ya sama orang tua, sama mertua, ya. Cari orang-orang yang jenengan anggap ya mungkin dia punya harisma, punya wibawa, gimana sarannya, jenengan istikharah berdoa, mantep, lepaskan dia. Gentes yang anyar, ya. Nah, ini bawa sial. Kemudian ada juga kendaraan yang membawa sial. Contoh kendaraan membawa sial itu begini. Ya, kejadiannya berulang-ulang. Ini sepeda, mari dipumpo, mari ditambalno. Bocor manek. Ya, bocor lagi. Tidak lama kemudian, tidak berselang 1 minggu, jatuh sepeda motornya, kendaraannya. Tak lama kemudian kecelakaan lagi. Ini berulang-ulang dalam tempo waktu yang tidak begitu lama. Maka ini berarti kendaraannya membawa sial. Maka segera ganti, jual, kemudian beli yang baru. Ya. Wah, berarti ini dorong diruwat Ustadz. Nah, bukan karena belum diruwat. Meskipun sudah diruwat, kalau dia membawa sial dengan izin Allah, membawa sial. Ya. Saya pernah membaca berita di media. Honda Brio Bu. Pak, mobil Honda Brio, anyar gres. Diruwat. Ya. Mobilnya diruwat. Begitu diruwat, ya, kemudian dia mau mengadakan perjalanan kemana gitu, dilalah nyemplung laut di Tanjung Priok, ya. Honda Brio masih gas, habis diruwat nyemplung Pak di Tanjung Priok. Duh, berarti kan apa ini, ya,
Berarti bukan karena belum diruat atau tidak diruat. Ya. Diruat itu sudah mengandung kesyirikan, ya. Kemudian tidak memberikan pengaruh sedikit pun untuk kendaraannya itu sial apa enggak. Ya. Nah, ini beberapa contoh bahwa istri, rumah, kemudian kendaraan itu jika memang itu ada kesialan, maka dia bisa membawa sial dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian yang berikutnya, ciri yang kedua, bahwa kesialan itu muncul karena adanya sifat yang tercela. Oke. Beda dengan yang pertama tadi, yang sial yang dilarang sama Nabi. Kalau yang dilarang sama Nabi itu muncul karena sebabnya tidak jelas. Ya, kayak membatalkan bepergian gara-gara lihat ekor burung, itu kan masih belum jelas ketercelaannya. Kemudian yang ketiga, dampak dari kesialan, ya, dampak dari kesialan itu adalah meninggalkan, ya, meninggalkan dengan tetap berkeyakinan bahwa hanya Allah Ta'ala saja yang menciptakan, yang mengatur kebaikan dan keburukan. Jadi kesialannya itu bukan karena zat bendanya yang punya pengaruh, tetapi memang karena apa yang sudah Allah takdirkan benda-benda itu membawa kebaikan dan keburukan. Kita berikan dalil lagi bahwasanya rumah itu bisa membawa sial. Hadis dari Anas bin Malik, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna fi darin katsirun fiha adaduna wa katsirun fiha amwaluna. Kita ini nempati sebuah rumah ya Rasul, di mana ketika kami nempati rumah itu dulu, kami itu banyak, ya mungkin anggota keluarga ya banyak, terus harta kami juga banyak, lancar rezekinya. Pokoknya tokon dinding itu rezeki ini lancar kabeh. Ya. Nah, kemudian fatahawalna ila darin ukhra. Kemudian kami pindah di rumah yang lain. Faqalla fiha adaduna. Setelah kami pindah, loh, lah kok kami itu jadi sedikit ya Rasul. Berarti satu demi satu meninggal. Wa qallat fiha amwaluna. Rezeki kami juga sedikit. Seret. Kok gak koyok biyen yo. Tambah laib saiki. Mergo pindah. Maka Nabi kemudian mengatakan zaruha zamimah. Maka tinggalkan rumah tersebut dalam keadaan hina. Ya. Nah, ini sebagai dalil bahwa kesialan itu memang terjadi dengan izin Allah, ya. Kecuali hanya pada rumah, kemudian kendaraan, dan kemudian seorang istri. Itu yang ketiga, ya, yaitu orang yang masuk surganya tanpa hisab. Ini adalah orang yang tidak bertatoyur, tidak menganggap sial pada sesuatu. Kemudian yang keempat, wala yaktawun, dan mereka itu tidak berobat dengan kei. Kei itu penyakit yang ditempel dengan besi panas. Itu memang dulu begitu. Jadi kebiasaan orang dulu, ada sebagian penyakit yang memang itu kesembuhannya cukup dengan ditempelkan dengan besi yang dipanaskan, terus kemudian ditempelkan sama yang sakit. Itu dengan izin Allah sembuh. Ya. Nah, kenapa ini tidak dianjurkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena lagi-lagi orang yang melakukan pengobatan dengan cara besi panas itu bisa mengurangi rasa tawakalnya kepada Allah. Ya. Dia akan menggantungkan kepada seorang tabib, ya, yang mengobati penyakitnya dengan cara besi panas. Ya. Meskipun oleh Nabi pengobatan dengan cara kayak itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan, tidak ada halangan, tidak haram. Kemudian yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ya. Bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini orang yang masuk surganya tanpa hisab. Apa sih tawakal itu? Ya. Tawakal itu
menggantungkan harapan, ya, menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, bukan kepada selain Allah. Ini ku jenenge tawakal. Setelah dia itu berusaha, ya. Setelah dia itu berusaha. Tawakal ini salah satu di antara pondasi keimanan seorang muslim. Tawakal. Ya. Orang yang tawakalnya besar kepada Allah Ta'ala berarti menunjukkan keimanan dia, tauhid dia itu begitu sangat kuat dan kokoh. Orang kalau tidak bertawakal atau menggantungkan harapan kepada selain Allah, bisa dipastikan jenengan kecewa dan sakit hati. Kecewa dan sakit hati. Contoh, jenengan ngarep-arep, ya barangkali dengan saya main ke rumahnya si Fulan, di rumahnya teman, ada harapan nanti pulang dari rumahnya itu, ya ada sesuatu lah, ada sesuatu yang dia terima, atau ada sesuatu yang bisa dia bawa pulang, ya. Atau ketika dia main ke rumahnya seseorang, pinjam uang, ya kan, pinjam uang, atau minta sesuatu. Jenengan menaruh harapan yang begitu sangat besar dengan teman tersebut, menaruh harapan besar. Begitu jenengan main ke sana, lihatlah cuma disuguhi banyu putih, ya kan? Padahal harapannya jenengan kan umai suge, api, masuk suguhannya cuma banyu putih. Jenengan padahal harapannya dari rumah itu disuguhi terang bulan, martabak, ya, gule, krengsengan, kebuli. Harapannya kan begitu. Ayo dolen nang kono yuk. Paling disuguhi anu kok gule, sate, kebuli dan seterusnya. Terang bulan, martabak, luwedek. Begitu main di sana cuma disuguhi banyu putih, ambek nemu kerupuk. Nah, tuh Pak. Akhirnya begitu setelah dia bertamu di rumah itu pulang cerita ambek koncone, ada cuma banyu putih, ambek kerupuk. Ya kan? Kecewa jenengan, Bu. Benar enggak? Kecewa, sakit hati. Omai to ae suge, gede apik, mobil kinclong. Suguhane cuma banyu putih mbek kerupuk. Ada. Ya kan? Nah itu contoh. Itu sering kali kita jumpai kayak begitu. Kita menaruh harapan besar sama teman. Kita menaruh harapan besar sama keluarga, sama ayah, sama mertua. Harapannya dibantu, diutangi lah. Paling enggak, masuk gak dikei, diutangi wis mbek mertua, mbek wong tua, gledek, Pak. Ya. Begitu kita silaturahim ke rumahnya orang tua, ke rumahnya mertua, aduh, wis gak disili, gak dibantu, diceramai. Ya diceramai. Wis lenduk sing sabar. Ya pancen urip ning donyaku koyo ngono iku. Wis terimalah kekurangan. Aduh, begitu mulai cerita adalah Mas. Adewe ning kene iki ning gone bapakne sampeyan niku harapan dibantu malah diceramai. Ya kan? Kecewa enggak, Bu? Kecewa. Loro hati jenengan. Ya. Karena kita sudah menggantungkan harapan kita kepada orang tua, kepada mertua, kepada teman, kepada tetangga. Coba jenengan bertawakal. Gantungkan sepenuhnya rezeki kita, apapun kebaikan dan keburukan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Maka Kanjeng Nabi matur, ya, beliau bersabda, man tawakkal 'alallahi haqqa tawakkuli. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka dia akan diberikan rizki sebagaimana seekor burung berangkat pagi-pagi, temboloknya kosong, nggak ada apa-apa, begitu pulang temboloknya penuh dengan makanan. Itu burung. Kalau jenengan pengen tawakal, tirulah tawakalnya burung. Ya. Jadi dari rumah nggak nggawa apa-apa, ya kan? Dengan usaha, dengan ikhtiar, ditambah dengan doa, kemudian dia bertawakal kepada Allah, pulang bawa makanan. Ya. Itulah seorang muslim, Bapak Ibu semua. Ya. Itulah seorang muslim. Jadi apapun keadaan jenengan, apapun kondisinya,
Jangan pernah sekali-kali mengharapkan bantuan, mengharapkan belas kasihan, mengharapkan pemberian, mengharapkan diutangi ambek koncone. Harapan diberikan bantuan sama orang tua, diberikan bantuan sama pemerintah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Insya Allah kalau kita bertawakal, nemu rezeki. Okay. Pasti akan menemukan rezeki. Pasti akan menemukan jalan keluar. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi rezekinya. Okay. Allah akan cukupi rezekinya. Ini pun yang tawakal. Okay. Kami begitu sangat kagum ya. Ada postingan orang berkulit hitam, kayaknya negro ini, kalau tidak Nigeria, Ethiopia atau Somalia, jualan buah nih, terus di belakangnya ada rengkek gitu ya, ada semacam rengkek gitu, kotak dari kayu, kemudian di situ ada buah-buahan gitu. Nah kemudian di kotak itu ditulisi pakai tulisan Arab, ya, bagaimana mungkin saya itu akan takut miskin, ya, sedangkan Allah itu maha kaya. Allahu Akbar. Ya. Dodolannya cuma ngoten loh, Bang. Ya. Rengkek ning buri cuma buah ditulisi. Bagaimana mungkin saya akan takut miskin kalau Allah itu maha kaya? Itu kalau bukan karena orang yang tawakalnya besar kepada Allah Ta'ala, nggak mungkin akan nulis kayak begitu, Bapak Ibu. Loh, ini saya itu nih. Ya. Tidak mungkin orang akan nulis seperti itu kalau bukan karena terpengaruh dari tawakal yang begitu besar. Nggak mungkin. Itu karena rasa yang saking tawakalnya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka demikian juga kita. Ya, misalkan apa ini di tahun 2024, ya semua serba naik, ya. Apa sih yang nggak naik? Semuanya serba naik. Bahkan sekarang yang viral itu UKT ya. Mau kuliah itu UKT-nya luar biasa, mahal, membuat para orang tua mahasiswa itu bingung mau kuliah. Kuliah ning kene larang dan sebagainya. Kenapa bingung? Ya, bingung dengan UKT. Allah Ta'ala itu maha besar, maha kaya. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, iso kuliah. Ya. Coba kita tawakal, bisa kuliah. Ya. Nanti jalannya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana caranya kamu meskipun UKT-nya mahal tapi kamu masih bisa kuliah. Ditudono dalane. Ada yang lewat bidik misi, ada yang lewat beasiswa perusahaan, ya, ada yang mencari kampus-kampus yang ada beasiswanya, ya. Ternyata dia alhamdulillah bisa tembus ke sana. Padahal UKT-nya mahal. Lolos, Bu, Bapak Ibu semua. Berkat apa? Berkat tawakalnya dia yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, enggak khawatir. Ya kan? Pengen mlebu pesantren, duh, makcik larangi. Masuk awal 20 juta. Pendaftaran awal 15 juta. Duit teko endi Bapak, Nduk? Larang Bapak gak di duit, Nak. 15 juta, 20 juta. Kan begitu nih. Sebagian kita mungkin begitu. Nah, coba itu jangan begitu, ya. Bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan usaha dan kemudian dengan doa, kemudian bertawakal, nemu Bapak Ibu jalan. Saestu. Ya. Tiba dapat postingan dari orang di grup, seret, ada pesantren menerima pendaftaran santri baru gratis. Loh, sampai lulus gratis semua, biaya asrama, biaya makan minum, biaya kitab gratis. Cek ning diku, oh ning Bekasi. Nah, berhubung karena jauh dari Probolinggo, akhirnya kemudian ada adon Nduk ning Bekasi, ya. Bapak gak esok ngeterno, ada, ini sudah, ya. Kita belum melangkah, kita belum mengambil jalan itu, sudah kita don dulu. Ado titik moh. Jaluke sing gratis, sing apik, sing penak tapi cidek. Nek iso ya padha Probolinggone, nek iso ya leces. Ya salam, ya. Ya cuma orang lecesnya ini ya belum ada yang bangun pesantren, bangun sekolah gratis, sayangnya belum ada. Yang ada cuma di Bekasi misalkan ini.
Ya, maka itulah jalan Bapak Ibu. Jalan kita ketika bertawakal untuk masukkan anak ke pesantren, masukkan ke Bekasi. Mumpung ada gratis. Ada di Madiun gratis. Bawa kirimkan ke sana ke Madiun, mumpung gratis. Ya kan? Kalau jaringan kesulitan ekonomi, banyak jalan sebenarnya. Yang terkadang oleh sebagian orang dikeluhkan. Sing biaya mahal, sing iki larang dan sebagainya. Enggak. Masih ada jalan lain ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nemu jalan. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bertawakal yang begitu besarnya tingginya kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan bagi kita semuanya untuk masuk surganya tanpa hisab, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin rezekinya seseorang ketika orang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau disampaikan, dipersilakan. Sambil menunggu barangkali masih mikir mau apa yang mau ditanyakan, ya. Ada sebagian orang, ya, yang hanya cukup mengandalkan tawakal saja, tapi nggak mau mengambil sebab, nggak mau mengambil sebab. Nah, ini juga salah. Dia merasa punya keyakinan yang tinggi bahwasanya barang siapa yang bertawakal kepada Allah pasti Allah akan kasih dia jalan keluar. Iya benar. Tapi bukan berarti kemudian kamu duduk manis, ya, berpangku tangan, maunya cuma makan, tidur di rumah, duduk di kursi goyang, ya, ambil kipasan, ASEAN, nek sing doyan ngerokok ambil ngerokokan, ya, dengan harapan dia ketika seperti itu ada rezeki yang datang, ada bantuan yang datang. Enggak. Ini kata para ulama bukan tawakal tapi tawakul tanpa tasdid. Ya, tawakul. Artinya tawakul itu orang itu bertawakal tapi nggak mau mencari sebab. Ya. Contoh misalkan orang ingin punya uang, ya kan? Ingin punya uang, ingin punya rezeki, tapi nggak mau kerja. Ada orang kayak begitu, ya. Teman-teman kita ada yang kayak begitu. Sampai mbok kerja apa? Alah, lapo Mas, kerja ngoyo-ngoyo. Wis salah. Sampai lho lungguh ning omah tok turu tok. Nek wis iku rezekine sampeyan, entuk rezeki. Ada yang punya pikiran begitu. Jadi orang tuh nggak mau kerja, Pak. Ya. Mangan turu, ya. Istrinya yang kerja malahan. Ketika diingatkan, lho apa sampean ndak kerja Mas? Ndak golek kerja kok. Ndak usah wis. Wis salah. Tawakal aja sama Allah. Allah Maha Kaya. Sampai nggak kerja, lu godok nih ngomong, entuk rezeki. Ya Allah. Ya. Ada kan begitu Pak ya? Ada. Padahal sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah suatu ketika menegur seseorang. Orang itu habis sholat subuh wiritan Pak. Wiritan yang masjid. Ya. Wiritan di masjid sambil dia kemudian doa, ya Allah, tolong beri saya rezeki. Ya Allah, tolong beri saya rezeki. Langsung kemudian didatangi sama sahabat Umar, kemudian diceblek, ya. Keluar kamu dari masjid, bekerja, ya. Fa innallaha la yanzilu minas sama'i dzahaban. Karena Allah tidak menurunkan hujan emas dari langit. Ya. Nek pengen duit, pengen pengen dapat rezeki, pengen kaya, keluar dari masjid, kerja, ya. Pecahkan, kerja yang rajin, kerja yang giat, cari rezeki, baru bisa dapat uang. Nah, itu anggapan yang salah juga yang seperti itu. Ya, kita juga sampai kadang heran ya oleh sebagian orang, ya Allah, istrinya montang manting, ya, cari rezeki, cari kerja, suaminya enak-enak santai di rumah.
kemudian dengan alasan saya bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mendatangkan rezeki. Ya Allah, ya kalau begitu ya istrimu jangan boleh kerja, suruh dia di rumah saja, nanti rezekinya akan datang. Ya kan? Ini buktinya juga istrinya yang kerja, yang jualan, yang jadi pegawai, yang jadi ini dan itu dan seterusnya. Ya Allah, sampai kasihan kita. Ya, nah ini adalah rasa tawakal yang salah. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ketika menerapkan tawakal ini adalah moderat, ya, pertengahan. Jadi mereka tetap bekerja, berusaha dengan rajin, ya, giat, tidak lupa berdoa, kemudian mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tawakal yang paling bagus itu tawakalnya pedagang, Pak Ibu. Ya. Tawakalnya pedagang itu luar biasa. Ya. Seringkali kan kita lihat, para pedagang itu ya Allah dia telatene ya. Kadang kita lihat lewat gitu, sepi gitu, nggak ada pembeli. Tapi yo telaten gitu Pak, ditunggoni mawon. Tokone bedake dodolane, mulai dari pagi sampai kemudian sore, nggak ada satupun pembeli yang kita lihat. Tapi telaten. Ya. Tawakalnya luar biasa tuh pedagang. Ya, luar biasa Pak. Ya. Maka orang yang punya rasa tawakal ini, dia tidak akan pernah datang ke orang pintar, Bapak Ibu. Ya. Jadi pengen dagangannya laris, ya apa caranya datang ke orang pintar, jaluk syarat, ya, minta dikasih, Ustaz, dagangan saya sudah 1 minggu ini sepi. Barangkali jenengan punya amalan tak yang bisa membuat dagangan saya, toko saya ini rame. Oh, gampang. Nih. Dituliskan ya sama ustadznya, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ping 44 kali ya, dituliskan. Wis iki sampean ya, sampean lipat terus sampean tantol ning toko atau sampean letakkan di tempat jualannya ya. Tapi jangan lupa nanti juga sampean baca ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ping 44. Wis rame-rame itu kuning sampean ya. Nah ini berangkat dari apa ini kira-kira? Dari miskinnya tauhid, dari lemahnya iman, diberikan ujian oleh Allah dengan sedikit saja, tokonya sepi ya, dia datangi orang pintar supaya tokonya rame. Yang penting dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Padahal juga andaikan dia mengamalkan itu ya belum tentu juga tokonya rame. Ya, kan begitu. Belum tentu juga tokonya ramai dan juga belum tentu tokonya sepi. Ya. Jadi semuanya itu sudah Allah tentukan kadar rezeki kita masing-masing, tidak akan mungkin salah alamat Bapak Ibu. Toko jenengan sepi napa mboten ramene itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan. Ya. Oh dino iki rame, dino iki sepi, itu sudah Allah atur semua. Nek jenengan rame terus, saken sing sebelah sepi, dia juga punya anak, punya keluarga sekolah, kasihan juga. Maka Allah atur sedino sampai diramekno, sedino sampai disepekno, gitu loh. Dalam memahami konsep tawakal ini begitu seorang muslim. Termasuk juga pegawai misalkan, nun sewu, guru atau mungkin ASN atau mungkin apa. Ada memang sebagian orang ya baru dapat awal-awal pengangkatan, moro-moro sudah tiba-tiba melejit prestasinya ya. Sedangkan kita yang sudah lama kok pancet jalan di tempat gitu aja ya, udah bertahun-tahun ya. Terus kemudian timbullah perasaan suudzon ya, wah ini paling ngatok ini pimpinan ini ya, paling ngatok nih pimpinan ya. Atau mungkin dia menjilat ya, menyuap kepada pimpinan sehingga kemudian prestasi yang melejit. Jangan sudah suudzon dulu ya. Coba timbulkan rasa tawakal kepada Allah Ta'ala ya. Insya Allah itu semua sudah Allah atur ya. Lama enggaknya itu sudah Allah atur. Mungkin ya itu bagian daripada skenario Allah ingin mengangkat orang ini lebih tinggi ya, karena satu dan lain hal. Kita karena belum butuh dengan itu, makanya kemudian dilambatkan. Ada kisah ini Pak, saya punya cerita. Ada seorang ustadz cerita, ya. Mungkin saya sudah pernah cerita di sini. Dia tuh kalau ngisi pengajian selalu bawa sopir.
Selalu bawa sopir. Nah, biasanya nih, kalau ustadznya selesai ngisi pengajian, itu di amplopi isinya 1 juta. Nah, sopirnya ini kalau habis pulang kajian mesti dikasih sama panitia 300.000, Pak. Ya, 300.000. Itu di mana-mana begitu. Nah, qadarullah suatu saat ustadz ini ngisi pengajian, bawa sopirnya lagi. Dilalah amplope keliru. Amplope keliru, ketukar. Ya. Amplopnya ustadznya dikasihkan sopir, amplopnya sopir dikasihkan ustadznya. Ya ustadznya kan nggak tahu kalau ketukar. Begitu sampai di rumah, ya, amplop itu dibuka sama ustadznya. Dibuka, eng. Aku gun 300.000. Cuma 300.000. Marah enggak kira-kira? Enggak. Lo enggak nelpon panitia ini. Mohon maaf Pak Panitia, amplopnya ketukar. Ya, saya kok cuma terima 300.000. Enggak begitu. Dibiarkan sama ustadznya. Oh, ya ini Pak. Berangkat dari keimanan yang begitu kuat, tauhidnya, tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Oh, ini mungkin sudah diatur sama Allah. Saya cuma dapat segini. Nah, sopire yang biasanya di mana-mana sering dikasih 300.000, dibuka amplope. Kretek. Aku 1 juta. Abu Pak, saya senengnya Pak. Bunga luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Untuk 1 juta. Nah, apa kira-kira hikmah di balik itu? Nah, suatu ketika supirnya ini nganterin ustadz lagi. Cerita Pak. Ustadz, alhamdulillah ustadz, baru kali ini saya dapat rezeki luar biasa. Apa itu? Habis ngisi pengajian kemarin, saya dikasih panitia ustadz. Berapa? 1 juta. Wah, ustadz mikir, aduh, iku ketukar bro, iku amplopku, ya, iku amplopku. Enggak Pak, enggak bilang begitu sama sopir itu, cuma batin dong. Terus kemudian sang sopir itu kemudian cerita, ya, tapi ustadz, Allah itu maha kaya ya, saya itu punya tanggungan rumah sakit sebesar 1 juta ustadz. Alhamdulillah kemarin begitu saya dapat dari panitia, saya bayarkan ke rumah sakit pas harganya 1 juta. Allahu Akbar. Coba Bu, Pak. Ya. Itu karena bukan sengaja, panitia sengaja ditukar amplopnya, enggak. Allah memang sengaja menukar amplop itu karena sang sopir itu lebih membutuhkan uang 1 juta daripada ustadznya, cuma 300.000. Makanya kemudian amplop itu ditukar sama Allah. Sing 1 juta kanggo sopire, sing 300 kanggo ustadze. Itu bukan karena kesengajaan, tapi memang Allah sengaja mengatur itu. Nah itu. Kenapa ini? Ini bagian daripada tawakal. Mungkin sopir tadi itu yang tawakalnya luar biasa. Ya Allah, aku gantungkan tanggungan rumah sakit ini kepadamu ya Allah. Aku tanggungkan biaya anaknya undangnya kepadamu ya Allah. Tawakalnya luar biasa. Akhirnya dijawab rasa tawakal itu. Ya wis, tak kei 1 juta. Lewat pengajian. Dunyo Pak. Okay. Itu cerita kehidupan yang terkadang kita nggak bisa dinalar ya, tidak masuk nurul ya, tidak bisa diakmal ya. Memang cerita-cerita yang kehidupan yang ya begitulah memang Allah Subhanahu Wa Taala mengatur alam semesta ini ya, sehingga janganlah kita ini pernah merasa kecil hati terus aduh ya apa ya iki sembarang larang kabeh. Ya apa ya, jangan. Pantang seorang muslim untuk mengeluh seperti itu. Pantang seorang muslim untuk mengeluh kepada makhluk. Pantang bagi seorang muslim yang bertauhid untuk tidak bertawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, ini seputar tawakal. Insya Allah jenengan pun juga mungkin punya cerita-cerita kehidupan seputar tentang masalah tawakal. Ya, kalau kita merasa yakin itu, maka amalkan, maka insya Allah semuanya akan beres di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oke, sudah nemu pertanyaannya? Baik, saya tambah lagi. Kemudian contoh berikutnya, orang yang
bertawakal tapi tidak mencari sebab. Ketika dia diberikan ujian sakit, ya, diberikan ujian sakit. Ada sebagian orang ketika dia sakit itu memang malas berobat. Tidak tahu ya apa karena takut sama dokter, takut sama obat kimia, atau mungkin takut sama obat yang lain. Ada orang yang sakit ketika diajak berobat tidak mau. Ya. Ayo wis mas, ning dokter, ning rumah sakit, tidak usah wis, jarno wis. Insya Allah nih aku bertawakal waras. Ada yang begitu. Ya. Diajak dikasih pengobatan alternatif misalkan herbal atau mungkin tradisional, nggak mau juga. Ada sebagian orang begitu. Karena dia menganggap ketika berobat itu maka sama halnya dia itu menggantungkan obat. Loh, enggak begitu pemahamannya. Jadi obat itu, pengobatan itu bukan kita menggantungkan itu. Kecuali kalau memang jenengan memang punya pemikiran bahwa obat itu yang bisa menyembuhkan, dokter yang bisa menyembuhkan, itu beda persoalan. Ya. Tapi kalau obat terus kemudian dokter adalah sebuah sebab saja, ya, kemudian jenengan berusaha untuk ke sana, ya insya Allah dengan izin Allah sembuh. Ya. Makanya Nabi mengatakan, ma'anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Tidaklah Allah itu menurunkan penyakit kecuali Allah pula yang menurunkan obatnya. Ya. Tidak ada penyakit apapun di dunia ini yang tidak ada obatnya. Ada obatnya. Ya. Maka silakan berobat dengan perobatan yang tidak haram, ya, pengobatan yang halal, ya. Kemudian jenengan bertawakal kepada Allah dengan penyakitnya. Ya. Maka dengan izin Allah bisa sembuh, ya. Ya bisa juga mungkin tidak, ya. Dengan penyakit itu Allah ingin hapuskan kesalahan kita, hapuskan dosa-dosa kita, ingin diangkat derajat kita di surga dengan cara dikasih penyakit, ya. Nah, itu semua berangkat dari rasa tawakal dan kemudian ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya. Oke, silakan. Nah, barakallahu fiik. Memang terkadang ada ucapannya atau ucapan yang atau perasaan yang mungkin secara tidak sengaja atau sengaja mengeluh, ya, mengeluh dengan harga yang mahal dan seterusnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah solusi, ya. Ketika sudah terlanjur seperti itu, maka ucapkanlah la tiyarota illa biiznillah. Ya. Jadi tidak ada kesialan, ya, atau tidak ada kebaikan maupun keburukan, ya, kecuali apa yang sudah ditentukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada juga riwayat yang lainnya mengatakan bahwasanya ucapkanlah qadarullahu ma syaa fa'al. Ya, ketika harga mahal kayak begini, ya, ucapkanlah qadarullahu ma syaa fa'al. Jadi apa yang sudah Allah takdirkan, Allah kehendaki, maka Allah pula lah yang akan mengatur itu semua. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Termasuk harga mahal ini, ya. Itu ucapan yang harusnya muncul dari seorang muslim ketika mendapatkan harga mahal atau ada sesuatu yang tidak bisa kita harapkan. Qadarullah ma syaa fa'al. Nah, itu ucapan bagi seorang muslim. Kenapa bisa demikian? Karena andaikan orang itu tidak mengucapkan qadarullah ma syaa fa'al, fa innahu taftahu abwaab syaitan. Karena dia telah membuka pintu-pintu syaitan. Ya. Apa yang dimaksud pintu-pintu syaitan? Adalah pintu-pintu keburukan.
di mana syaitan itu akan masuk nantinya mengwas-was, membisiki kita untuk sesuatu yang berbau syirik. Itu memang tujuan akhirnya begitu memang, ya. Sampai misalkan kita punya pemikiran duduk termenung gitu ya, memperhatikan alam semesta, tadabbur alam. Bagus ya, ini bagus, ini yang ciptakan ini, yang menciptakan Allah. Nah, terus yang menciptakan Allah siapa? Loh, kadang kita punya pikiran gitu, Pak. Duduk merenung gitu ya, ngelamun gitu, membayangkan alam semesta. Kemudian sampai muncul pertanyaan, siapa ya yang menciptakan Allah itu? Sampai begitu, ya. Itu tidak lain karena berangkat dari hati yang diwaswas sama syaitan. Maka ketika datang ucapan seperti itu, maka ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah. Kemudian ludahlah ke kiri. Ya, karena itu bisikan syaitan. Sama dengan kayak tadi yang ditanyakan. Ya. Jadi syaitan itu bagaimana caranya agar menjerumuskan kita ke dalam pintu kesyirikan, pintu kekafiran, termasuk dengan cara ucapan itu. Ya. Itu salah satu di antara bentuk taubatnya, jalan keluarnya ketika ada bisikan yang berbau kesyirikan semacam itu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Yeah. Cukup? Ada yang lain? Monggo Bapak, nggih. Apa namanya ridhollah bi ridhol walidain kan? Nggih. Bagaimana sikap seorang anak yang masih berhubungan dengan tanda kutip yang sirik-sirik? Nggih. Jadi masih mengenal 40 hari, masih mengenal nyewu. Dan kita paham bahwa hal itu sebenarnya yang berbau kesirikan. Jadi, tapi saya tetap ingin mengabdi terhadap orang tua. Bagaimana sikap yang baik sehingga orang tua tetap ridho terhadap kita. Ini ada pertanyaan bahwa ada seorang anak yang ingin melakukan birrul walidain, tetapi orang tua ini ya seringkali atau mungkin terkadang melakukan amalan-amalan yang mengandung kesyirikan. Ya, beliau contohkan tadi amalan 3, 7, 40, 1000 dan seterusnya. Ini bagaimana caranya supaya saya ini tetap birrul walidain. Okay. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengajarkan sama kita. Ya. Ketika Luqmanul Hakim ya itu memberikan wasiat kepada anak-anaknya untuk tidak berbuat syirik. Kemudian Luqmanul Hakim melanjutkan, andaikan kedua orang tuamu itu ya mengajak kamu untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati keduanya. Berarti kalau orang tua kita menyuruh misalkan mengadakan acara itu atau acara yang berbau kesyirikan, maka jangan ditaati, harus ditolak ya, wajib hukumnya untuk ditolak. Tetapi wasahibahuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap pergaulilah keduanya itu di dunia dengan cara yang baik. Maksudnya ya, selama itu hanya sekedar untuk urusan-urusan yang biasa ya, misalkan ya yang bukan acara itulah, maka silakan lakukan birrul walidain ya. Atau mungkin sampaikan dengan cara yang baik, Bu, nuwun sewu nek acara ini enggak ada tuntunannya dari Kanjeng Nabi, misalkan begitu. Ini bisa mengantarkan kita sama kesyirikan, nanti enggak diampuni Bu sama Allah kalau meninggal ya. Ya kalau tetap maksa ya monggo wis Ibu nyuruh sama anak yang lain atau nyuruh yang lain, saya enggak mau ya, misalkan begitu. Ini kan baik ya, silakan sampaikan seperti itu, insya Allah enggak apa-apa, bukan termasuk durhaka kepada orang tua. Jangan sampai begini ya, terkadang ada seorang anak ya, ketika itu dia tahu itu sebuah kemungkaran,
dia menolak, tapi nolaknya ketus, ya kan? Terus suaranya tinggi, ya. Bu, itu lho syirik iki bid'ah iki. Sampeyan kok iso mlebu neraka, ya, sambil marah-marah. Kemudian seorang tua, "Wes pokoknya aku ndak gelem." Nah, ya jangan begitu, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tua tidak makin simpati sama kita, ya. Udah kita ini minoritas, sedikit jumlahnya, ya. Kemudian cara dakwah kita pun juga dengan cara kasar, ya. Keras dengan orang tua, keras sama dengan orang lain. Akhirnya orang tua pun juga nggak suka, ya kan? Nggak suka, bahkan sampai ngajak saudara-saudara yang lain itu membenci kita. Itu faktanya begitu, ya. Faktanya begitu. Ya, jadi tetap kita sebagai seorang anak silakan birrul walidain asalkan dalam perkara-perkara yang mubah, ya. Atau kalau memang jenengan sulit untuk menghindar, ya, misalkan sulit untuk menghindar, maka lakukan saja pekerjaan yang sekiranya itu bisa meringankan amarah orang tua. Contoh misalkan, ya, ada adiknya orang tua atau kakaknya orang tua atau kakek neneknya kita meninggal dunia, maka bantu urusan jenazahnya. Jenengan yang mandikan, jenengan yang belikan kafannya, ya. Wah, semua pengurusan jenazah itu jenengan yang atur, ya, diatur. Termasuk belikan misalkan air untuk menyambut tamu yang datang, para pentakziah, atau mungkin berikan kue-kue, ya, untuk para pentakziah, atau siapkan dari awal. Begitu sudah selesai semua, ya, nah kita kan bisa nyampaikan ke orang tua, ya, Ustibano ya, ternyata sunnah itu bagus, ya. Itu kita tunjukkan. Nah, begitu selesai, ya udah, maka berikutnya saya berlepas diri, ya. Saya tidak mau Bu, saya tidak mau Pak, ya, mau gue sendiri dengan sendiri, tidak apa-apa, ya. Ya. Nah kemudian kita juga jangan jangan ikut duduk, ya. Jadi duduk di acara itu hanya sekedar untuk menarik simpati orang tua supaya orang tua nggak marah, jangan, tetap, ya. Jadi tidak usah datang di acara itu meskipun itu adalah acara orang tua, ya. Kita kan sudah bantu dari awal, ya, sudah membantu kan. Nah, maka berikutnya jangan datang, jangan main aja kemana, ya. Marah-marah ya tidak jadi masalah, insya Allah, ya, selama kita bersikap baik. Nah, termasuk juga teman-teman sekalian, sikap kita terhadap teman atau tetangga yang tidak sepaham sama kita. Ini saya sampaikan lagi, ya. Tolong bersikaplah yang baik terhadap teman atau tetangga yang tidak sepaham dengan kita. Karena kita sedikit, Pak, jumlah kita minoritas. Jenengan punya tetangga, pas tepak punya acara kayak begitu tadi itu, ya. Ya jenengan karena tidak sepaham, kemudian sikapnya harus baik lah, ya. Dalam perkara yang lain kita juga baik. Termasuk juga dalam perkara ini kita juga sikapnya harus baik juga. Ada dia meninggal, ya kita datang layak, bawa gula, bawa mie, bawa beras, ya, sampai bantu pengurusan jenazahnya sampai selesai, ya. Kemudian ketika diundang acara itu 3740, jangan ditolak. Misalkan jenengan dapat undangan menghadiri acara ini, ya, peringatan ini, jangan ditolak, Pak, ya. Terima kasih sampai undangannya. Nanti tidak lama kemudian jenengan sampaikan datang ke orangnya, mohon maaf Pak, saya nggak bisa datang karena saya ada acara, ya. Ya, cuma ini saja yang bisa saya bantu. Jenengan bawa gula, bawa mie, saya cuma bisa ini, saya nggak bisa datang. Nggak masalah saya kira, ya kan? Karena saya punya pengalaman juga dulu. Saya punya teman, Pak, ya. Dulu kan kita sesama dai ini, ya, sesama dai itu kan ditugaskan di daerah-daerah. Nah kebetulan ada teman saya ini ditugaskan ke daerah Tuban, ya. Ditugaskan di daerah Tuban, kebetulan di desa. Nah, acara kayak gitu juga diundang. Nah si teman saya ini sudah tidak mau datang, ya. Begitu dikasih berkat, itu dibuang, Pak, dibuang. Ya orang-orang tetangga kampung tahu semua, itu kan berkatnya tahlilan, nggak ada sisa sedikit pun, jadi utuh dibuang begitu. Loh, marah orang-orang kampung, Pak, marah, ya. Kemudian mereka mengundang masyarakat, perangkat desa dan seterusnya, disidang ustadznya, ya, sampai kemudian disampaikan ke organisasi yang mengutus dia. Kalau sampai ustadz itu sampai besok masih ada di tempat ini,
kami tidak bertanggung jawab terhadap nyawanya. Sampai kayak gitu, Pak. Berangkat dari apa? Karena sikapnya yang kasar. Itu. Ya termasuk kita misalkan sama teman tetangga, udah tahu itu atau tidak sepaham sama kita, ya jangan kasar. Ya, mohon maaf saya nggak bisa datang, gitu kan? Ya, saya pernah juga punya cerita. Dulu waktu kita masih ngontrak ya. Ya kayak gitu acara diundang gitu ya. Ya saya sampaikan mohon maaf saya nggak bisa datang. Memang nggak bisa datang Pak, karena habis maghrib itu saya harus ngimami di masjid, kemudian kajian. Memang nggak bisa datang. Tapi saya kemudian bawa mie, bawa gula. Ya. Saya nggak bisa datang Pak, cuma ini yang bisa saya bantu. Ya. Napa Pak? Begitu pulang diteri berkat sak sajadahe. Lho Pak, wis entuk berkat entuk sajadah. Loh. Dan orangnya pun juga nggak marah, kita nggak datang. Nanti data yang kedua nggak datang kita. Datang yang ketiga nggak datang. Paham nanti Pak. Wes nek ana acara apa-apa dereng ngene ojo ngundang Pak iku. Iku ngono Muhammadiyah. Paling ngoten tok wis. Sudah selesai. Tapi sama hubungan kita sama orang tuh baik, gitu kan? Meskipun dia nggak sepaham sama kita. Itu loh. Itu perlu kadang itu Pak, nggih. Jadi dalam dunia masyarakat, dunia dakwah itu perlulah beberapa cara bagaimana caranya orang nggak sepaham itu dia masih tetap baik, ya, tetap simpati dengan kita, tapi juga kita nggak mengikuti arus, gitu, okay? Ini juga perlu. Nah, ya mungkin itu nggih, apa nggih, bagaimana kita tetap birrul walidain, tapi kita tidak melanggar syariat. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Baik, kalau nggak ada, kita akhiri nggih dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.